Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Al-Fauzi, 12 IPA 5 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Fasya Aulia dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Cahya dari kelompok 3. Alhamdulillah, serta puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami kelompok 3 dapat menyelesaikan makalah penelitian manfaat sinar gamma di dalam bidang pertambangan dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas akhir dalam mata pelajaran fisika. Atas selesainya penulisan makalah penelitian ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Eni Setiawati SPD selaku guru fisika kelas 12, kemudian kepada teman-teman kelompok 3 yang saling membantu satu sama lain dalam penulisan makalah penelitian ini, dan juga kepada teman-teman kelas 12 IPA 5 yang saling bertukar informasi. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada kita semua. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami berharap agar makalah penelitian yang kami buat dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Kami mengetahui bahwasannya makalah penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan sumbangsi berupa kritik dan saran yang membangun agar kedepannya kami dapat membuat makalah penelitian dengan lebih baik lagi. Pertama, bab 1 pendahuluan. A. Konteks penelitian atau latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah dalam bidang pertambangan. Beberapa contoh sumber daya alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, dan mineral. Batu bara merupakan bahan galian strategis yang menjadi salah satu sumber daya nasional bernilai ekonomis penting. Batu bara merupakan suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam tingkatan yang berbeda mulai dari lignit, sumitumit, dan antrasit. Lapisan batu bara dapat ditemukan sebagai lapisan yang tersebar, tidak teratur, tidak menerus, menebal, menipis, terpisah, dan melengkung dengan geometri yang bervariasi. Struktur lipatan dan sesar juga dapat memengaruhi kualitas batu bara dan geometri lapisan batu bara. Tahapan eksplorasi dalam menentukan kondisi bawah permukaan daerah prospek batu bara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode well logging dan geophysical logging. Metode ini mendapatkan data geologi batubara bawah permukaan secara tepat dan tepat. Metode well logging dan geophysical logging menghasilkan tingkat akurasi data yang relatif tinggi dibandingkan dengan metode lain, sehingga metode ini masih menjadi pilihan utama perusahaan dalam melakukan eksplorasi, di mana metode ini tidak memerlukan biaya yang tinggi dibandingkan metode lainnya. Metode ini dirancang tidak hanya untuk mendapatkan informasi geologi, tapi untuk memperoleh berbagai data lain seperti kedalaman, ketebalan, kualitas lapisan batu bara, dan juga dapat dilakukan pengecekan kedalaman sesungguhnya dari setiap lapisan, terutama lapisan batu bara, parting, dan lain-lain. Keterdapatan batu bara di area eksplorasi tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal, baik oleh pengaruh geologi maupun geofisika. Karena berbagai pengaruh inilah, maka akan ada perbedaan karakteristik batu bara dari tiap lapisannya, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui penyebaran dan karakteristik batu bara dari tiap-tiap lapisannya dengan menggunakan data geophysical logging, sehingga didapatkan suatu gambaran yang jelas yang dapat ditampilkan. Penelitian tugas akhir untuk makalah penelitian ini juga telah mengkaji kaitan berhubungan dengan jumlah elektron, massa molekul, rapat massa, tempat lintang hamburan, dan koefisien atenuasi. Adapun intensitas hambur tersebut berhubungan dengan
pola intensitas hambur sinar gamma yang tercermin dalam kurva log. Pengetahuan akan kaitan tersebut penting untuk menjadi dasar pengajuan suatu metode identifikasi sifat batuan melalui pembacaan kurva log intensitas hamburan sinar gamma. B. Fokus penelitian atau rumus masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan well logging? 2. Bagaimana jenis dari prinsip well logging? 3. Apa yang dimaksud dengan log gamma ray? 4. Apa yang dimaksud dengan log density? 5. Bagaimana intensitas radiasi sinar gamma? 6. Bagaimana kerapatan massa bahan fisis batuan? C. Tujuan penelitian untuk mengkaji kaitan intensitas hambur sinar gamma dengan sifat fisis batuan dalam bidang pertambangan. Untuk mengetahui karakteristik batu bara berdasarkan data geophysical logging di area pertambangan dari 3 titik lubang bor dengan respon gamma ray. Untuk merekam dengan jelas karakteristik hamburan sinar gamma oleh batuan atau kemancaran sinar gamma dari unsur radioaktif dalam suatu formasi batuan setempat. D. Kegunaan penelitian. Untuk mengetahui definisi dari sinar gamma, sejarah penemuan dari sinar gamma, peluruhan dari sinar gamma, sifat-sifat dari sinar gamma, sumber dari sinar gamma, manfaat dan bahaya sinar gamma dalam kehidupan. Untuk mengetahui definisi dari pertambangan, jenis-jenis dari pertambangan, asas-asas dari pertambangan, tahapan aktivitas dari pertambangan, manfaat dan bahaya dari pertambangan dalam kehidupan. Untuk memenuhi tugas akhir dalam mata pelajaran fisika. Saya akan menjelaskan tentang sinar gamma. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi sinar gamma. Sinar gamma merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang seringkali dilambangkan dengan huruf Y. Di dalam spektrum letaknya pada tingkatan dengan frekuensi paling besar, yaitu 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Dan di sisi lain, sinar gamma begitu istimewa dibandingkan dengan sinar radioaktif lainnya, dikarenakan tidak memiliki massa dan muatan. Sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling kecil dan energi terbesar dibandingkan spektrum gelombang elektromagnetik yang lain. Nah, terus di sini juga ada sejarah penemuan sinar gamma. Penemuan sinar gamma yang pertama itu dimulai oleh ilmuwan Prancis Anthony Henry Becquerel dan pasangan suami istri Pierre Curie-Marie pada tahun 1980-an. Mereka melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan aktif seperti polonium, uranium, dan radium yang mengarah pada pertemuan pertama sinar radioaktivitas dengan tingkat energi yang sangat tinggi. Nah, sebelum jenis radiasi yang dikenal saat itu adalah radiasi alfa dan beta, sehingga penemuan mereka merupakan jenis radiasi baru yang menambah koleksi radiasi yang berhasil diketahui. Radiasi itu selanjutnya dinamakan radiasi gamma yang tersusun partikel foton berenergi tinggi. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, sinar gamma kembali ditemukan oleh para ilmuwan, yaitu Joseph Thomson pada tahun 1895, dan di tahun berikutnya ada Ernest Rutherford melakukan percobaan dalam rangka studinya mengenai radioaktivitas. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sejenis dengan sinar X dengan panjang gelombang pendek. Sifat sinar gamma yaitu tidak memiliki massa, memiliki daya tembus, daya ionisasi paling lemah, tidak bermuatan listrik, oleh karena itu tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik, berasal dari aktivitas radioaktif ataupun proses nuklir, dan memiliki frekuensi yang paling tinggi yaitu 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz, sekaligus panjang gelombang yang terpendek. Lalu di dalam sinar gamma dia memiliki proses, yaitu ada 3 proses. Yang proses tersebut merupakan elektron yang selanjutnya mengionisasi atom-atom lain dalam bahan. Yang pertama ada efek fotolistrik, adalah peristiwa diserapnya energi foton seluruhnya oleh elektron yang terikat kuat oleh suatu atom sehingga elektron tersebut terlepas dari ikatan atom. Elektron yang terlepas dinamakan fotoelektron.
Lalu ada beberapa contoh lagi seperti efek Compton, merupakan efek yang terjadi apabila sinar gamma mengenai elektron bebas atau elektron terluar melalui suatu atom yang dianggap daya ikatnya sangatlah kecil sehingga sama dengan atom bebas, sama dengan elektron yang bebas. Lalu yang ketiga ada produksi pangan terjadi karena interaksi antara foton dan medan listrik dalam inti atom berat. Jika interaksi itu terjadi maka foton akan lenyap dan sebagai gantinya akan timbul sepasang elektron dan positron. Lalu di dalam sinar gamma juga ada sumber-sumbernya sinar gamma. Sumber sinar gamma ini terdapat pada proses nuklir atau subatomik lainnya. Misalnya, penghancuran elektron positron, sinar gamma tidak dapat ditemukan pada sembarang tempat karena hanya terjadi pada akibat proses nuklir atau subatomik lainnya. Sinar ini bisa terbentuk ketika ledakan bintang atau supernova, ledakan bom nuklir, bintang yang terhisap lubang hitam, terapi sinar gamma, gelembung energi pada pusat galaksi Bima Sakti. Dan yang terakhir, sumber dari sinar gamma yaitu bahan-bahan radioaktif. Ada bahan-bahan radioaktif juga, dan di sini juga sinar gamma mempunyai manfaat yang begitu sangat beragam. Yang pertama itu dia bisa sinar gamma bisa menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lain. Sinar gamma itu biasanya dimanfaatin untuk membunuh sel kanker dan tumor serta kelainan lainnya yang dikenal dengan sebutan gamma knife. Gamma knife adalah suatu metode terapi gamma yang digunakan untuk pengobatan tumor dan kelainan-kelainan lainnya pada otak tanpa membuka tulang tengkorak. Radiasi sinar gamma ini digunakan untuk menghancurkan sel-sel yang sakit sementara menjaga sel-sel lainnya yang masih sehat. Serangkaian sinar gamma dipancarkan langsung pada sel yang terkena kanker untuk dimusnahkan. Terus yang kedua, sinar gamma juga bisa membunuh bakteri. Jadi dari gelombang elektromagnetiknya sinar gamma yang mempunyai energi tinggi yang bisa membunuh bakteri sehingga sering dimanfaatkan untuk mensterilisasi makanan dan minuman dan peralatan dokter sebelum melakukan operasi. Penggunaan sinar gamma untuk membunuh organisme dikenal dengan istilah irradiation. Dosis sinar gamma yang digunakan juga tidak merusak sel makanan sehingga gizi makanan tidak berkurang. Nah, lalu ada banyak banget lagi manfaat sinar gamma yang bisa dibuat kehidupan sehari-hari. Ada beragam dan banyak sekali. Nah, lalu saya di sini mau membahas tentang pertambangan yang masih berhubungan dengan sinar gamma. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Terus di sini juga ada pertambangan mineral. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak, gas bumi serta air tanah. Mineral yaitu senyawa organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan sifat kimia tertentu serta susunan kristal teratur yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas ataupun padu. Lalu pertambangan batu bara yaitu pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Bab 3. Metode penelitian. Dalam makalah penelitian ini kami menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama adalah metode pendekatan yang mengungkap pola pikir dengan tujuan untuk membahas objek lebih lanjut dengan harapan dapat mengetahui atau mendapatkan pemahaman baru mengenai manfaat sinar gamma di dalam bidang pertambangan. Kemudian yang kedua adalah metode sumber artikel. Nah, dalam metode ini maksudnya materi yang digunakan dalam makalah ini berdasarkan atau bersumber dari artikel-artikel yang terpercaya sesuai dengan bahasannya. Dalam makalah penelitian ini kita menggunakan 5 tahapan dalam penelitian. Yang pertama
adalah kita melakukan studi pustaka mengenai geofisika lodging, kemudian hamburan sinar gamma, kemudian fisika modern, dan juga fisika radiasi. Yang kedua adalah menentukan persamaan intensitas hamburan sinar gamma. Yang ketiga adalah mencari nilai data referensi teori meliputi besaran fisis batuan dan tetapan alam. Kemudian yang keempat, mencari nilai data sekunder geofisika lodging atau data lapangan yang meliputi panjang lintasan, hamburan dari LSD dan HRD, panjang gelombang elektromagnetik datang, panjang gelombang energi elektromagnetik terhambur, sudut dari hamburannya, dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang terakhir adalah mengaitkan intensitas dengan koefisien atenuasi. Bab 4. Paparan data dan temuan penelitian. Berdasarkan jurnal Geoscience Kutai Basin volume 1 nomor 2 Agustus 2018, Geofisika FBPA Unmul menyatakan bahwa salah satu metode eksplorasi geofisika yang digunakan untuk mengetahui potensi tersebut adalah dengan menggunakan metode well lodging. Dengan metode tersebut dapat diperoleh gambaran kondisi geologi bawah permukaan suatu kawasan. Metode well lodging merupakan suatu teknik untuk mendapatkan data bawah permukaan dengan menggunakan probe yang dimasukkan ke dalam lubang sumur untuk evaluasi formasi dan identifikasi ciri-ciri batuan di bawah permukaan tanah. Kemudian perekaman tersebut dilakukan dengan menggerakkan probe di sepanjang lubang sumur secara perlahan-lahan dengan maksud agar sensor pada probe dapat merekam dengan jelas karakteristik hamburan sinar gamma oleh batuan dan pancaran sinar gamma dari unsur radioaktif dalam suatu formasi batuan setempat. Dalam rangka melengkapi data geophysical lodging dari suatu lubang sumur diperlukan suatu tindakan, yaitu dengan menggunakan probe RG. Karakteristik data perekaman sinar gamma pada probe tersebut berhubungan dengan komposisi kimia dan unsur radioaktif batuan. Karakteristik tersebut menggambarkan keragaman intensitas sinar gamma terhambur formasi batuan atau intensitas sinar gamma terpancar dari formasi batuan pada lubang sumur. Keragaman tersebut disebabkan oleh terdapatnya perbedaan kandungan mineral lempung dari tiap batuan. Perbedaan kandungan tersebut merupakan penyebab variasi intensitas pancaran balik sinar gamma yang terekam oleh detektor. Dari variasi tersebut dapat diperkirakan litologi batuan. Metode geophysical lodging berkembang dalam eksplorasi minyak bumi untuk analisa kondisi geologi dan reservoir minyak. Dalam eksplorasi batu bara dirancang untuk memperoleh berbagai informasi seperti kedalaman, ketebalan, dan kualitas lapisan batu bara, juga mengkompensasi berbagai masalah yang tidak terhindar apabila hanya dilakukan pengeboran, yaitu pengecekan kedalaman sesungguhnya dari lapisan penting. Bab 5. Pembahasan A. Well lodging. Well lodging merupakan suatu teknik untuk mengetahui data bawah permukaan menggunakan alat ukur probe yang dimasukkan ke dalam lubang sumur bor untuk evaluasi formasi dan identifikasi ciri-ciri batuan di bawah permukaan. Tujuan dari well lodging ini adalah untuk mendapatkan informasi litologi, pengukuran porositas, pengukuran resistivitas, dan kejenuhan hidrokarbon. Sedangkan tujuan utama dari penggunaan log ini adalah untuk menentukan zona dan memperkirakan kuantitas minyak serta gas bumi dalam suatu reservoir. B. Jenis dan prinsip lodging. Dalam rangka untuk memenuhi data geophysical log dari lubang bor yang telah selesai, diperlukan suatu rangkaian probe atau yang lebih dikenal sebagai perkakas.
Jenis tanggapan pada prob dalam mengukur sinar gamma alami tergantung pada komposisi kimia batuannya. Batuan serpih berisi potasium, mineral, tanah liat, dan sejumlah uranium kecil, thorium, dan hasil runtuhannya. Akibatnya, prob lodging sinar gamma merespon paling kuat ke batu serpih atau shale stone dan batu lempung atau clay stone. Respon berkurang ketika isi dari batuan serpih berkurang melalui siltstone dan batu pasir kotor. Batu pasir bersih dan batu bara umumnya memiliki tingkat paling rendah dari radiasi gamma alami, komposisi kimia, dan dengan tingkat ketepatan radiasi gamma alami cenderung tetap untuk pemberian litologi apapun atas area terbatas, tetapi dapat berubah-ubah secara berangsur-angsur atas jarak jauh atau antara bidang-bidang batu bara. Poin 5 C dan D. Log gamma ray adalah metode untuk mengukur radiasi sinar gamma yang dihasilkan oleh unsur-unsur radioaktif yang terdapat dalam lapisan batuan di sepanjang lubang bor. Caranya gamma alami dipancarkan oleh sumber radioaktif karena ada perbedaan kandungan mineral lempung dari tiap batuan, maka pancaran sinar balik yang terekam akan berbeda dari perbedaan ini. Akhirnya, litologinya dapat ditentukan. Unsur radioaktif yang terdapat dalam lapisan batuan tersebut diantaranya uranium, thorium, potasium, dan radium. Unsur radioaktif umumnya banyak terdapat dalam shale dan sedikit sekali terdapat dalam sandstone, limestone, dolomit, coal, gypsum, dan lain-lain. Log sinar gamma digunakan untuk membedakan lapisan-lapisan shale dan non-shale pada sumur-sumur open hole atau cannot hole dan juga pada kondisi ada lumpur maupun tidak. Sinar gamma sangat efektif dalam membedakan lapisan vulnerable dan non-vulnerable karena unsur-unsur radioaktif cenderung berpusat dalam serpih yang non-vulnerable dan tidak banyak terdapat dalam batuan karbonat atau pasir yang secara umum bersifat permeable. Selain itu, log gamma ray dapat digunakan sebagai pengganti SP log untuk pendeteksian lapisan permeable karena untuk formasi yang tidak terlalu resistif, hasil SP log tidak terlalu akurat. D. Log density. Log density merupakan kurva yang menunjukkan besarnya densitas atau bulk density dari batuan yang ditembus lubang bor dengan satuan gram per cm kubik. Prinsip kerja log densitas yaitu suatu sumber radioaktif dari alat pengukur memancarkan sinar gamma dengan intensitas energi tertentu menembus formasi atau batuan pada lubang bor. Sumber radiasi yang digunakan pada pengukuran log densitas adalah CE137. Log density dilakukan dengan mengukur sinar gamma yang ditembakkan dari sumber melewati dan dipantulkan formasi batuan, kemudian direkam kembali oleh dua detektor yang ditempatkan dalam satu perbedengan jarak satu sama lain diatur sedemikian rupa. Detektor short dan long space dinaikkan dari pengaruh sinar gamma yang dating langsung dari sumber radiasi sehingga terekam oleh kedua detektornya sinar yang telah melewati formasi saja. Log density menunjukkan besarnya densitas lapisan yang ditembus oleh lubang bor sehingga berhubungan dengan porositas batuan. Besar kecilnya density juga dipengaruhi oleh kekompakan batuan
dengan derajat kekompakan yang variatif, di mana semakin kompak batuan maka porositas batuan tersebut akan semakin kecil. Pada batuan yang sangat kompak, harga porositasnya mendekati harga 0, sehingga densitasnya mendekati densitas matrik. Lalu saya akan memberitahu saran di sini. Jadi sebaiknya dalam makalah penelitian selanjutnya tidak hanya menganalisis sinar gamma dalam bidang pertambangan, karena sinar gamma juga memiliki fungsi, bahaya, dan manfaat lain-lain di dalam bidang kehidupan sehari-hari. Yang terakhir saya mau ngucapin terima kasih. Semoga makalah ini dapat menambah wawasan bagi seluruh pembaca. Tak lepas dari itu semua, kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna hasil yang lebih jauh lebih baik ke depannya. Berikut adalah daftar pustaka dalam makalah penelitian ini. www.dosenpendidikan.co.id, diakses pada tanggal 31 Januari pukul 1 WIB. journal.fmipa.onmol.ac.id, diakses pada tanggal 31 Januari pukul 1:07 WIB. www.pelajaran.co.id 2017 27 pengertian, sifat sumber, manfaat, dan bahaya sinar gamma dalam kehidupan .html, diakses pada tanggal 31 Januari pukul 1:15. www.kajianpustaka.com 2018 pengertian, jenis, asas, dan tahapan pertambangan .html, diakses pada tanggal 31 Januari pukul 1:32. www.ilmugeografi.com geologi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, diakses pada tanggal 31 Januari pukul 21:30 WIB. www.id.wikipedia.org wiki pertambangan, diakses pada tanggal 1 Februari pukul 10 WIB. www.id.wikipedia.org wiki sinar gamma, diakses pada tanggal 1 Februari pada pukul 10:35 WIB. www.besperian.org wp konten upload pdf id, diakses pada tanggal 1 Februari pukul 19:20 WIB. www.agincountersearch.com, diakses pada tanggal 1 Februari pukul 19:20. www.ilmugeografi.com geologi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, diakses pada tanggal 1 Februari pukul 20:15 WIB. www.agincountersearch.com red agin score, diakses pada tanggal 1 Februari pukul 21:45 WIB. www.jurnalfmipa.unmul.ac.id, diakses pada tanggal Februari pukul 1:10 WIB. www.jurnalfmipa.unmul.ac.id indeks PFP, diakses pada tanggal 8 Februari pukul 20:27 WIB.